Saya kira kalau semua orang ditanya mengenai korupsi pasti mengatakan bahwa korupsi itu haruslah diberantas ya. Bukan sesuatu tindakan yang terpuji, karena selain itu juga merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan semua pihak, dan hanya menguntungkan sekelompok golongan atau kelompok tertentu saja. Sesuatu yang melanggar, karena arti korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang ya, bukan miliknya sendiri. Jadi tentu itu hal yang haram ya bagi kita. Oleh karena itu harus dicegah atau dihilangkan kalau bisa. Korupsi itu suatu bentuk perilaku tidak jujur dari penyalahgunaan uang milik orang lain dengan mengurangi atau menambah nilai jumlah uang itu untuk keuntungan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Yang pastinya akan mengurangi kualitas, entah itu kualitas dalam diri seseorang maupun kualitas suatu barang. Contohnya jika ada korupsi di bidang pengadaan jalan, perbaikan jalan, jika dananya dikorupsi, pastikan kualitasnya akan menurun. Bahkan untuk yang warga-warga kecil itu di pedesaan atau yang masih bisa dikatakan itu belum terjamah pendanaan atau pengaspalan, nah itu jalan itu banyak sekali mas itu. Nanti yang jalan berlubang, nah gitu itu sangat-sangat merugikan masyarakat mas. Membiasakan diri untuk jujur. Kenapa sih jujur penting banget? Ya, karena bibit-bibit dari korupsi itu datang dari ketidakjujuran dalam mengemban amanah. Saya melihat paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah dari diri sendiri, lalu yang kedua adalah pengambil kebijakan atau pengelola keuangan. Di sana harus ada sistem yang namanya transparansi. Ketiga, kaitannya dengan transparansi tadi adalah dari masyarakat, monitoring. Menanamkan rasa bersyukur di dirinya sendiri, yang mana itu nanti dia akan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Nah, kalau kita merasa cukup dengan apa yang dimiliki itu akan membuat kita ya udah, aku nggak perlu apa-apa lagi karena yang diberikan ke aku, yang aku miliki itu sudah cukup. Itu jika teman saya berbuat korupsi dan saya tahu, pertama saya akan menegurnya, kayak dibilangi pelan-pelan dulu. Kalau udah kayak gitu, kalau udah nggak bisa nih ditindaklanjuti, baru nanti saya akan bilang ke atasan seperti dosen, supaya nanti yang apa itu ya menegurnya nanti juga dosen dan ditindaklanjuti oleh dosen. Untuk mengurangi bibit-bibit korupsi itu bisa ditanamkan pada mata kuliah wajib. Misalnya tentang Pancasila, kewarganegaraan, bahkan agama bisa dimasuki tentang kegiatan-kegiatan atau contoh-contoh anti korupsi itu seperti apa. Kayak anak-anak yang usia dini dulu lah, dari SD, TK, SMP itu harus mulai dikenalkan dulu tuh. Korupsi itu apa? Dampak dari teman-teman melakukan korupsi itu apa? Didikan yang terkait dengan bagaimana menghindari adanya korupsi di masa yang akan datang mesti dimulai dari keluarga. Kemudian di sekolah mulai pendidikan budi pekerti untuk anak-anak, baik itu mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Saya kira itu haruslah kita jadikan budaya bersama, semangat bersama untuk bersama-sama kita juga memberantas.